Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sampai dengan pagi hari yang barokah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat bertemu kembali pada pembelajaran IPS kelas 8 di pagi hari ini. Selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Anak-anak sekalian yang tercinta, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN, yaitu Indonesia. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih maksimal, anak-anak bisa buka buku paketnya pada halaman 7 tentang Indonesia. Kita mulai dari nama Indonesia terlebih dahulu, bahwa menurut beberapa ahli, Indonesia berasal dari kata Indu dan Nesia. Indu dan Nesia. Indu itu artinya yang dimaksud adalah India. Nesia sama dengan Nusa, artinya pulau-pulau. Jadi Indonesia adalah pulau-pulau yang tersebar di sebelah timur negara India. Karena memang kalau dilihat dari India, pulau-pulau yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya itu tersebar di sebelah timur India. Dan nama ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli etnologi, ahli bangsa-bangsa. Etno artinya bangsa-bangsa, logi artinya ilmu. Jadi ilmu yang pelajari tentang bangsa-bangsa. Ahlinya seorang Jerman bernama Adolf Bastian. Yang pertama menggunakan kata Indonesia, dalam bahasa Jermannya Indonesi. Kita lanjut. Negara Indonesia yang beribu kota dengan bentuk pemerintahan republik seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden, karena memang kita menganut sistem kabinet presidensial. Bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian agama-agama yang diakui sesuai dengan Undang-Undang Dasar di negara kita adalah antara Buddha, agama Katolik, dan agama Konghucu. Dari sensus pada tahun 2010, sensus penduduk itu diadakan setiap 10 tahun sekali. Jadi dari hasil sensus tahun 2010 dan yang akan datang diadakan 2020, jumlah suku bangsa yang ada di negara kita lebih kurang sekitar 1128 suku bangsa. 1128 suku bangsa. Di antaranya yang kita kenal mayoritas jumlahnya adalah di Pulau Sumatera, misalnya suku Aceh, suku Minang, suku Batak, suku Nias. Kemudian di Pulau Jawa, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura. Di Bali, suku Bali. Kemudian di NTB ada suku Sasak, suku Samawa, suku Embojo. Di Kalimantan suku Dayak, suku Banjar. Di Sulawesi suku Bugis, Makassar. Maluku suku Ambon. Di Irian suku Asmat, dan banyak lagi suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun ini 17 Agustus 2020, negara kita akan memproklamirkan kemerdekaannya yang ke-75, sebuah usia yang cukup. Dan di tahun 2015 jumlah penduduk di negara kita
menjadi 255.700.000 jiwa. Dengan mata uang negara kita adalah rupiah. Maskapai penerbangan yang sudah go public, salah satu BUMN di negara kita adalah Garuda Indonesian Airways. Dengan bandara, diantaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Ngurah Rai di Bali, Sultan Hasanuddin di Makassar, dan banyak lagi yang lainnya, termasuk Lombok International Airport LIA yang kita kenal dengan nama BIL, Bandara Internasional Lombok, dan banyak lagi bandara-bandara lain sekualitas bandara internasional di provinsi-provinsi lainnya. Anak-anak sekalian yang tercinta, negara kita Indonesia pertama kali dulu dijajah oleh Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, dan terakhir periode 1942-1945 negara kita dijajah oleh Jepang. Dan baru tahun 45 Bung Karno dan Bung Hatta berhasil memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia, dan sejak 18 Agustus 45 diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Itu berjalan dari 1945 sampai 1949. Di tahun 1949 sampai 1950 kita menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, atau dikenal juga dengan nama Konstitusi RIS. Tahun 50 sampai 59 kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Namun undang-undang yang kita gunakan tersebut dianggap belum mampu mempersatukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Lalu tahun 59 kita kembali ke UUD 1945 dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden pertama kita, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Istana kepresidenan kita, Istana Negara atau Istana Merdeka. Keadaan alam negara kita Indonesia yang saat ini memiliki 34 provinsi, mulai dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi NTB, NTT, kemudian Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan ke-34 adalah Provinsi Papua. Harapan Peguru anak-anak bisa hafal 34 provinsi dengan ibu kotanya masing-masing. Negara kita Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Badan Informasi Geospasial, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466 buah pulau besar dan kecil. Dengan luas negara kita
5,1 juta kilometer persegi, terdiri dari daratan dan lautan. Dengan luas daratan 1.922.570 kilometer persegi dan luas perairan atau lautan 3.257.483 kilometer persegi. Jadi jauh lebih luas lautan. Kita lanjut, letak negara Indonesia. Menurut letak astronomis, yang dimaksud dengan letak astronomis adalah letak suatu wilayah, letak suatu negara dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Melihat letak lintangnya pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, negara kita Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lini, sehingga negara kita memiliki iklim. Kalau dia lihat dari pembagian iklim menurut matahari, Indonesia beriklim tropis. Pada negara yang beriklim tropis, panjang siang dan malam itu sama, jadi 12 jam siang, 12 jam malam. Sehingga di negara kita pada siang hari tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Beda dengan negara-negara yang terletak pada iklim subtropis, iklim sedang maupun iklim dingin. Pada negara-negara subtropis, negara-negara yang beriklim subtropis, beriklim sedang atau beriklim dingin itu, kalau musim panas panas sekali, kalau musim dingin dingin sekali. Sehingga di negara-negara mereka bukan lagi 2 musim, tetapi memiliki 4 musim. Di antaranya adalah musim kemarau, saking panasnya, lalu 3 bulan berikutnya, jadi 3 bulan musim kemarau, lalu 3 bulan berikutnya musim gugur. Karena panasnya tidak ada satu helai daun pun yang masih di pepohonan, berguguran semua. Lalu masuk musim dingin yang sangat dingin sekali, mulailah daun-daun, ranting-ranting pohon tumbuh. Berikutnya masuk musim semi. Jadi ada 4 musim di negara yang beriklim subtropis, beriklim sedang maupun beriklim dingin. Di negara kita yang beriklim tropis ada 2 musim, musim panas dan musim kemarau. Kemudian letak Indonesia pada 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur mengakibatkan di negara kita terdapat 3 daerah waktu, di mana pada setiap 15 derajat bujur itu 1 daerah waktu. Jadi kalau 95 derajat bujur timur tambah 15, 110, 1 daerah waktu, tambah 15 derajat lagi, 125, 1 daerah waktu, tambah 15 derajat lagi, 140, 1 daerah waktu. Karena letak bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka di negara kita Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Selisih waktu di masing-masing daerah 1 jam atau 60 menit. Sehingga apabila di Jakarta pukul 8, maka di Mataram pukul 10, maka di Manokwari pukul 11. Selisih waktu masing-masing daerah adalah 1 jam. Kemudian secara geografis, Indonesia, negara kita, terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan Australia, samudra Indonesia dan samudra Pasifik. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka buku paketnya.
Selanjutnya, bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, depresi. Bentang alam yang pertama, pegunungan. Negara kita dilalui oleh dua deretan pegunungan, yaitu deretan pegunungan Sirkumpasifik dan deretan pegunungan Sirkummediterania. Dengan jumlah gunung di negara kita yang masih aktif 129 buah gunung berapi aktif, sehingga keadaan negara kita yang dilalui oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania ini dengan gunung berapinya yang cukup banyak sering mengakibatkan terjadinya gempa bumi, baik gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Bentang alam berikutnya adalah dataran tinggi atau dikenal dengan plato atau plateau. Antara lain yang terkenal adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, dan dataran tinggi Bandung. Dataran rendah ini permukaan bumi yang memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut adalah disebut dataran rendah. Kemudian bentang alam yang keempat adalah depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Jadi permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang biasanya disebut dengan nama sleng. Sedangkan bentuk depresi yang membulat, jadi permukaan bumi yang turun memanjang, sleng. Kalau tiba-tiba turun membulat, bentuknya disebut basin. Contoh depresi di daratan Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Beberapa contoh relief dasar laut Indonesia antara lain sebagai berikut: palung laut seperti misalnya palung laut Mindanao dan palung laut Kai. Lubuk laut seperti lubuk laut Sulu dan lubuk laut Banda. Punggung laut seperti punggung laut Sibolga dan Sinelius. Gunung laut seperti contoh Gunung Krakatau. Ambang laut contohnya ambang laut Sulu dan Gibraltar. Dan terakhir dangkalan atau shelf, contohnya Laut Jawa dan Laut Arafuru. Keadaan perairan secara umum, sumber air sungai-sungai Indonesia berasal dari air hujan. Makanya disebut sungai periodik, sungai yang berair manakala musim hujan. Jadi airnya besar pada musim hujan, disebut sungai periodik. Pada beberapa sungai lain, sumber airnya berasal dari salju atau gletser. Dan air hujan disebut episodik atau sungai permanen. Jadi sungainya berair terus-menerus.